Oke, kita refreshing dulu, ditemani 234. Nih, 234. Ya, kita di tengah hutan jati nih. Ini dengar suara garengpung, suara ini biasanya muncul kalau sudah mendekati musim kemarau. Ya. Nah, refreshing. Coba kalau Anda di kota, ya polusi, polusinya asap rokok saya. Tapi suasananya di sini udaranya sangat sejuk, teman-teman. Ya, kita bisa refreshing. Jos, monggo Mas. Jos makan. Ya, suaranya, nikmati suara kayak gini aja sudah fresh, ya, sudah fresh, ya, tidak harus rekreasi yang bayar mahal, ini ke hutan jati aja, ya. Jadi sekarang saya mau cerita ya teman-teman, bahwa zaman itu sekarang sudah berubah. Beda dengan saya kelahiran tahun 72 gitu ya. Saya dulu lulus kuliah itu dari Gajah Mada tahun 97 ya. Lulus itu belum kenal internet, teman-teman. Jadi belum ada internet, belum ada saya belum punya handphone gitu ya. Di situ memang sudah ada handphone, tapi saya belum punya karena baru lulus ya, nggak punya duit gitu ya. Saya bekerja dulu di Cilegon 2 tahun di perusahaan pipa. Setelah bekerja di sana, kemudian saya, nak darah ini kena kena duri. Di hutan resikonya kena duri gitu. Nah, kalau setelah bekerja kemudian saya resign gitu, saya kemudian lamar jadi dosen di program studi mekatronika di Universitas Sanata Dharma. Nah, kemudian pas saat jadi dosen sudah sejak tahun 2000 ya, lama sekali. Mungkin sekarang berarti sudah 24 tahun ya saya jadi dosen. Terus kemudian tahun 2000-an, 2001, 2002 itu kan ada masalah serius di tempat kita ya, dan di seluruh dunia bahkan, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan pendidikan sebagai dosen di situ, kita juga punya masalah. Kita nggak bisa ke kampus gitu ya. Kita nggak bisa ngajar karena waktu itu dilarang untuk pergi ke kampus karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, maka kita harus berpikir bagaimana ya caranya ya. Kan kita harus tetap belajar gitu ya. Nah, sejak itu kemudian saya punya ide untuk membuat konten ya, konten tentang pendidikan. Akhirnya perkuliahan saya itu saya rekam dan kemudian saya upload di YouTube ya, saya upload di YouTube. Mulai tahun 2021 itu saya ingat sekali. Video pertama saya dulu itu tentang
kontaktor, inverter. Saat itu saya lagi ngajar untuk motor listrik. Nah, terus kemudian karena ada video yang bisa diakses secara online, akhirnya sedikit teratasi itu masalahnya. Masalahnya sedikit teratasi, artinya mahasiswa tidak harus datang ke kampus tapi tetap bisa belajar, ya tetap bisa belajar. Mereka belajar dari rumah, ya. Kemudian kita juga di kampus menyediakan LMS, ya, sehingga nanti soal bisa saya lakukan secara online. Jadi nanti caranya adalah teman-teman mahasiswa itu belajar materi dari yang saya upload di YouTube. Saat itu kita juga melaksanakan Zoom, ya, perkuliahan secara daring pakai Zoom. Tapi Zoom itu ada kendala, ya, ada kendala karena apa ya? Kalau saya perhatikan mahasiswa itu kelihatannya aktif di Zoom, tetapi nggak tahu mereka kegiatannya apa gitu, ya, entah memperhatikan atau tidak. Padahal kalau Zoom-nya selesai, ya sudah selesai, sehingga mereka nggak dapat apa-apa. Maka yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah video yang diupload di YouTube tadi itu akhirnya saya minta mereka bisa belajar dari video itu, ya, sehingga bisa belajar kapan saja gitu, ya, tidak harus saat perkuliahan secara langsung melalui Zoom tadi. Nah, mereka jadi terbantu sekali, ya, terbantu sekali karena mereka bisa mengulang-ulang gitu, ya, perkuliahan yang saya berikan. Anda bisa lihat semua video perkuliahan saya ada di channel saya. Anda bisa melihat. Nah, kalau teman-teman melihat di situ, silahkan, ya itu cara saya berbagi. Jadi monggo silahkan digunakan, dimanfaatkan gitu, ya. Nah, sejak itu karena mahasiswa merasa terbantu, maka saya aktif gitu, ya. Hampir semua jenis mata kuliah perkuliahan yang saya ajarkan itu semua saya upload di YouTube. Mulai dari pengendalian motor listrik, mulai dari motor AC 3 pas, motor stepper, motor servo, motor AC 3 pas dengan kontaktor, dengan inverter, dengan kendali PLC, itu saya upload. Terus kemudian ada elektroneumatik, elektrohidrolik, itu, ya, PLC, kemudian sensor, kemudian pengantar mekatronika secara garis besar gitu, ya. Nah, terus kemudian juga terkait tentang robot gitu, ya, terkait dengan aplikasi mekatronika, pokoknya komplit. Jadi elemen kunci mekatronika itu sudah ada di channel saya. Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda pelajar, Anda guru, Anda pekerja yang dalam bidang mekatronika, bisa lihat di channel saya, gitu, ya. Ya, videonya mungkin tidak bagus-bagus amat, artinya saya hanya menggunakan handphone seadanya, gitu, ya. Karena memang yang penting ada yang nantinya bisa saya sampaikan secara online, sehingga sekarang sudah cukup banyak yang belajar dari channel saya, karena berdasarkan komen-komen tadi ada macam-macam, ya, mahasiswa politeknik dari mana-mana gitu, ya, yang belajar tentang mekatronika, tentang listrik, tentang otomasi industri, itu banyak lari ke channel saya. Terima kasih gitu, ya, terima kasih. Nah, karena itu ya lumayan gitu, ya, saya dapat monetisasi dari YouTube, sehingga kemudian saya mendapatkan sedikit penghasilan dari YouTube. Tidak banyak karena memang jenis channel pendidikan itu kan view-nya terbatas, ya, view-nya terbatas. Maka teman-teman juga bisa memanfaatkan itu. Artinya sekarang zaman sudah berubah,
sekarang sudah ada internet, AI apalagi di sini. Nah, maka banyak pekerjaan yang nanti akan hilang. Perlu diingat. Misalnya contohnya kalau di YouTube itu kan yang channel sekarang paling kenceng itu kan musik, ya, musik. Anda bisa lihat musik apa saja, bisa lihat di situ. Nah, zaman dulu berbeda. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa. Orang kalau grup-grup musik, grup band gitu ya. Kalau Anda bisa, zaman saya dulu ada Iwan Fals, ada Epic, God Bless dan sebagainya. Itu mereka bisnisnya adalah jualan lagunya melalui kaset gitu ya, melalui kaset. Mungkin mahasiswa sekarang, anak-anak sekarang nggak tahu kaset itu karena nggak pernah bersentuhan secara langsung. Tapi zaman saya dulu semakin banyak kita bisa jual kasetnya, maka semakin banyak dana yang kita dapatkan. Tapi sekarang nggak bisa lagi bisnis itu berjalan. Coba Anda rekaman kaset, nggak ada orang yang beli kaset. Kadang pemutarnya aja sudah nggak ada yang jual gitu ya. Kemudian dari kaset beralih ke CD, teknologinya sudah masuk ke digital gitu ya. Nah, sejak adanya internet, sekarang bisnis musik totali berubah. Maka kalau Anda sebagai musisi, ya grup musik itu, mati. Grup musik Anda bisa jualan melalui channel YouTube misalnya. Jadi Anda membuat musik sekarang, kalau zaman dulu sebagai grup musik itu sangat susah. Karena apa? Nanti yang produsen yang musik itu kan harus memilih, wah ini nggak laku jual, ini mereka kan nggak mau memproduksi itu karena nggak bisa dijual. Nah, sekarang siapa saja bisa gitu ya. Artinya totali kerjaannya beda, caranya sudah berbeda. Dulu sebelum ada internet dan setelah ada internet di sini ya sudah berbeda. Internet AI ini merubah segalanya, maka teman-teman harus hati-hati. Harus perhatikan, harus sadari ini bahwa perubahan sudah terjadi di sini. Jangan sampai teman-teman masih terlena masa lalu. Ya, kalau terlena masa lalu, teman-teman akan disingkirkan oleh zaman gitu ya. Bukan apa-apa, teknologi ini banyak menyingkirkan orang memang jenis-jenis pekerjaan tertentu. Banyak pekerjaan yang hilang, tapi ingat, banyak lagi, lebih banyak lagi pekerjaan yang muncul. Coba kita lihat dari tadi yang pemusik tadi. Ya, pemusik tadi itu kalau dulu grup musik itu jumlahnya paling terbatas gitu ya. Karena orang yang bisa jualan melalui kaset grup musik yang direkaman itu terbatas. Hasilnya juga sedikit gitu ya. Nah, sekarang setiap orang bisa membuat itu. Kalau Anda ahli musik gitu ya, Anda membuat lagu, upload di channel YouTube itu sudah nanti view-nya kalau banyak itu menghasilkan uang tanpa harus izin Anda rekaman dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang dengan teknologi itu perlu diingat, Anda sekarang dimudahkan. Jadi jangan takut dengan itu. Sekarang Anda dengan teknologi itu banyak kemudahan. Hanya saja kita ambil nggak peluang itu. Ya. Kalau tidak kita ambil ya itu kesalahannya dari diri kita gitu ya. Anda tidak bisa menyalahkan yang lain-lain gitu ya. Dan ke depan itu akan semakin banyak muncul pekerjaan yang sekarang mungkin belum ada. Jadi teman-teman harus benar-benar sadar sungguh bahwa zaman sudah berubah. Ya, kalau di industri ini adalah era revolusi industri 4.0, di mana di situ adanya Internet of Things, AI itu merubah tatanan yang ada di industri. Dulu industri banyak orang, sekarang banyak mesin dan mesinnya udah otomatis, orangnya semakin sedikit. Nah, maka orang kan khawatir banyak pengangguran. Padahal dengan adanya internet dan AI tadi, ini muncul pekerjaan baru teman-teman. Pekerjaannya lebih banyak lagi yang muncul. Mungkin sederhana yang paling bisa diketahui, dulu ojek pangkalan itu kan terbatas, ya. Hasilnya juga terbatas karena pasif menunggu penumpang. Nah, sekarang dengan ojek online ya, Anda bisa mencari penumpang lebih aktif. Itu kalau tidak ada internet, tidak ada AI nggak bisa itu ya. Jadi banyak memang pekerjaan yang hilang, tetapi lebih banyak lagi pekerjaan baru yang muncul. Itu yang teman-teman perlu diperhatikan ya.
Jadi ini sekedar sharing supaya teman-teman tersadarkan gitu ya. Saya juga sekarang sudah jadi seorang konten kreator ya. Channel saya di sini di Eko Aris di sini ya. Ya, isinya banyak berbagi tentang pendidikan gitu. Ya, mekatronika, bidang mekatronika. Ya, view-nya tidak banyak karena sempit, lebih spesifik. Tapi kalau misalnya Anda jadi pengen konten kreator, misalnya Anda milih musik, kuliner, olahraga, film, ya, terus kemudian vlog untuk melancong dan sebagainya, itu viewernya lebih banyak, gitu ya. Anda bisa manfaatkan itu, ya. Sekarang tinggal Anda, peluang banyak terbuka, ya. Tinggal bagaimana Anda bisa memanfaatkan atau tidak, ya. Salam sukses selalu, semangat. Salam apa ini? Salam konten kreator.